Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Sriawi Nurdianti, NIM A1C3190060 dari Regular B Pendidikan Fisika 2019. Nah, kali ini kita akan melakukan percobaan efek fotolistrik pada mata kuliah metode eksperimen fisika. Nah, bagian yang pertama itu kita akan melakukan analisis terhadap pengaruh panjang gelombang cahaya dengan arus fotoelektron. Nah, ini adalah bagian dari intensitasnya. Dan ini itu adalah 400 nanometer itu adalah panjang gelombangnya. Dan bagian di sini yang berwarna coklat itu adalah tembaga. Dan yang bagian ini adalah tempat cahaya dikeluarkan. Ini adalah sumber tegangannya dan ini adalah arus. Nah, lanjut sasaran. Ini ada sasaran atau target logam yang akan kita gunakan. Ini ada grafik arus versus tegangan, terus grafik arus versus intensitas cahaya, dan grafik energi elektron versus frekuensi. Bagian yang pertama kita akan melakukan analisis pengaruh panjang gelombang cahaya dengan arus fotoelektron. Nah, yang kita lakukan adalah mengganti intensitas cahayanya menjadi 100%. Lalu kita buat panjang gelombangnya yang bagian pertama itu 200 nanometer. Kita ganti 200 nanometer. Kita lihat, kita simulasikan bahwa dapat kita lihat bahwa elektron yang lepas dari plat tembaga itu sangat banyak ya, sangat banyak. Lalu kita coba ganti ke 400 nanometer. Kita lihat. Nah, dari panjang gelombang yang 400 nanometer, maka elektron yang lepas akan semakin dikit dibandingkan panjang gelombang yang 200 nanometer tadi. Nah, kita coba lagi kita ganti targetnya menjadi sek. Nah, ini dia, kita ganti jadi 200 nanometer. Nah, kita dapat lihat pada 200 nanometer hanya sedikit elektron yang lepas. Ada beberapa elektron yang lepas dari plat tembaganya. Kita coba ganti jadi 400 nanometer. Kita lihat. Nah, semakin sedikit, bahkan tidak ada elektron yang lepas. Ya kan? Lalu kita coba lagi ganti ke tembaga. Kita coba ganti ke tembaga, lalu kita ubah panjang gelombangnya 200 nanometer. Kita lihat, nah hanya beberapa saja elektron yang lepas, lebih sedikit ya. Dan kita lihat pada 400 nanometer. Nah, kita lihat tidak ada elektron yang lepas, tidak ada satupun elektron yang lepas pada panjang gelombang 400 nanometer. Kita coba pada platinum, kita ganti jadi 200 nanometer. Kita lihat tidak ada sama sekali elektron yang lepas pada platinum dengan panjang gelombang 200 nanometer. Kita coba jadi 400 nanometer. Kita lihat juga tidak ada elektron yang lepas pada panjang gelombang 400 nanometer. Kita coba lagi nih yang terakhir itu kalsium. Kita coba 200 nanometer. Nah, kita lihat lumayan banyak elektron yang lepas. Lalu kita coba pada 400 nanometer. Tidak ada, hanya sedikit ya elektron yang lepas. Nah, jadi teman-teman yang dapat kita simpulkan dari percobaan efek fotolistrik bagian pengaruh panjang gelombang cahaya dengan arus fotoelektron adalah bahwa yang paling jelas terlihat perubahannya itu terjadi pada logam natrium. Artinya logam natrium itu adalah logam yang paling baik pada efek fotolistrik. Nah, kita setelah melakukan percobaan, kita buat tabelnya untuk mengetahui perbedaan-perbedaan dan hipotesis sementara yang sudah kita buat. Nah, ini dia. Bagian tabel pengaruh panjang gelombang cahaya dengan arus fotoelektron. Dapat kita lihat di sini yang paling besar pengaruhnya adalah pada natrium. Artinya
Apa kita ambil hipotesis sementara itu adalah hubungan panjang gelombang dengan arus fotoelektron adalah berbanding terbalik, yaitu semakin besar panjang gelombang maka semakin kecil arus fotoelektron. Jadi semakin kecil panjang gelombang maka semakin besar arus fotoelektronnya. Jadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa hipotesis yang sudah kita buat tadi itu terbukti benar pada percobaan yang sudah kita lakukan. Nah, selanjutnya kita akan melakukan percobaan yang kedua. Nah, percobaan yang kedua ini kita akan melakukan percobaan pengaruh intensitas cahaya dengan arus fotoelektron. Hal yang kita lakukan yang pertama itu adalah kita buat sasaran natrium, lalu kita buat intensitasnya. Bagian yang pertama itu 50%, lalu kita buat panjang gelombangnya 400 nanometer. Nah, dapat kita lihat banyak elektron yang lepas ya. Kita lihat banyak sekali elektron yang lepas pada percobaan kali ini. Terus arus yang kita dapatkan itu adalah 0,071. Nah, selanjutnya kita akan melakukan percobaan pada intensitas 100% dengan panjang gelombang 400 nanometer. Dapat kita lihat bahwa elektron yang lepas itu akan semakin banyak dibandingkan intensitas pada 50% tadi. Selanjutnya kita coba pada seng. Kita coba pada seng, lalu kita ganti jadi 400 nanometer, ini 50%. 50% dapat terlihat tidak terlihat elektron yang lepas dan arus yang muncul pun tidak ada. Kita coba lagi di 100%. Tidak ada juga. Kita coba ganti ke tembaga 50%. Tidak ada juga elektron yang lepas. Jadi dapat kita simpulkan nih dari seng, tembaga, sampai ke platinum, kalsium, itu kesimpulannya adalah pengaruh intensitas cahaya dengan arus fotoelektron sangat terlihat pada natrium. Jadi pengaruh intensitas cahaya dengan arus fotoelektron itu hanya terlihat pada logam natrium. Pada logam tembaga, logam seng, logam platinum, dan kalsium itu tidak dapat kita lihat. Yang ketiga, selanjutnya kita coba lihat di tabel. Ini dia tabelnya, tabel pengaruh intensitas cahaya dengan arus fotoelektron. Nah, dapat kita lihat yang hanya berpengaruh di sini hanya natrium, sedangkan seng, tembaga, kalsium, dan platinum itu tidak dapat dikategorikan. Nah, dari hipotesis sementara yang kita buat, hubungan intensitas cahaya dengan arus fotoelektron adalah berbanding lurus, yaitu semakin besar intensitas cahaya, maka semakin besar pula arus fotoelektron. Semakin kecil intensitas cahaya, maka semakin kecil pula arus fotoelektron. Jadi dapat kita simpulkan bahwa hipotesis yang kita buat ini adalah terbukti sesuai dengan percobaan yang sudah kita buat. Kita lanjut lagi ke percobaan yang terakhir, yaitu hubungan tegangan baterai dengan arus fotoelektron. Nah, pada hubungan tegangan baterai dengan arus fotoelektron ini kita menggunakan logam natrium seperti biasa, natrium. Lalu kita buat intensitasnya jadi 100%. Lalu kita buat panjang gelombangnya 400 nanometer. Kita ubah tegangannya menjadi min 1,0. Nah, pada min 1,0 ini elektron yang lepas tidak sampai ke katoda. Ini bagian katoda yang saya tahu ini tidak sampai ke katoda. Bahkan dia bakal berputar berputar balik ke arah asalnya. Kita coba lagi pada 1 volt. Kita lihat pada 1 volt, kita lihat bahwa semakin besar tegangan arusnya akan semakin besar. Semakin besar tegangan,
semakin besar tegangan, maka semakin besar arus fotoelektron yang dihasilkan. Kita coba lagi pada seng. Kita ganti seng, sini ganti 100%. Kita ganti ke 1. Kita lihat pada tegangan 1 tidak ada elektron yang lepas. Kita lihat juga pada min 1,00. Tidak ada juga elektron yang lepas. Kita lihat pada tembaga. Kita ganti intensitasnya jadi 100. Tidak ada elektron yang dihasilkan. Kita coba pada 1. Juga tidak ada elektron yang dihasilkan. Begitupun pada percobaan tembaga platinum juga tidak ada elektron yang dihasilkan. Jadi dapat kita simpulkan pada percobaan ini adalah percobaan yang ketiga ini jenis logam paling baik itu adalah natrium. Kita coba nih buat tabel hipotesis kita. Ini dia tabel pengaruh tegangan baterai dengan arus fotoelektron. Dapat kita lihat bahwa yang mempunyai nilai itu hanya natrium. Hanya bagian natrium, sedangkan bagian seng, tembaga, platinum itu tidak mempunyai nilai. Nah, dapat kita ambil hipotesis sementara kita. Hubungan tegangan baterai dengan arus fotoelektron adalah berbanding lurus, yaitu semakin besar tegangan baterai, maka semakin besar pula arus fotoelektron. Semakin kecil tegangan baterai, maka semakin kecil pula arus fotoelektron. Dan dapat kita ambil kesimpulan bahwa hipotesis yang kita buat ini terbukti benar sesuai dengan percobaan yang sudah kita buat. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil itu adalah berdasarkan eksperimen yang sudah kita buat, maka pada percobaan efek fotolistrik ini hanya natrium yang dapat terlihat perubahannya. Hal ini dikarenakan pada natrium, pada sistem periodik atau tabel periodik berada pada golongan 1A, di mana golongan 1A itu merupakan golongan logam yang sangat reaktif, sehingga mengakibatkan nomor atom semakin bertambah dan kereaktifannya pun menjadi bertambah, sehingga pada lempeng natrium semakin tinggi arus maka semakin tinggi tegangannya. Selanjutnya pada seng, tembaga, platinum tidak terjadi perubahan karena tidak ada penahanan frekuensi tegangan yang mengakibatkan arus berbanding lurus dengan intensitas cahaya yang datang, dan juga dipengaruhi oleh energi kinetiknya yang lebih kecil dibandingkan potensial listriknya. Artinya energi kinetik lebih kecil dibandingkan energi potensial karena berada di luar golongan 1A. Kereaktifannya pun menjadi rendah dan mempengaruhi tegangan dan arus. Nah, itu dia kesimpulan yang dapat kita ambil dari percobaan efek fotolistrik yang sudah kita lakukan tadi. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Dan ditutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.